Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Salawat serta salam tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat iman, Islam, serta nikmat kita bisa salat berjamaah pada subuh kali ini. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdirinya kami di sini akan menyampaikan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan amalan sedikit tapi kontinu. Dari Aisyah Rasulullah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, 'alaikum minal a'mali ma tutiquna fa innallaha la yamallu hatta tamallu wa inna ahabbal a'mali ila Allahi ma dubima wa in qala." Yang artinya, wahai sekalian manusia, lakukanlah amalan sesuai dengan kemampuan kalian, karena Allah tidaklah bosan sampai kalian merasa bosan. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Hadis riwayat Muslim nomor 782. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suri tauladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk melakukan amalan yang rutin dan bukan musiman pada waktu atau bulan tertentu. Itulah yang beliau contohkan kepada kita. Alqamah pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, "Wahai Ummul Mukminin, bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beramal? Apakah beliau mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal?" Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Tidak. Amalan beliau adalah amalan yang kontinu. Siapa saja di antara kalian pasti mampu melakukan yang beliau amalkan." Hadis riwayat Muslim nomor 783. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, yang dimaksud dengan hadis tersebut adalah agar kita bisa pertengahan dalam melakukan amalan dan berusaha melakukan suatu amalan sesuai dengan kemampuan, karena amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang rutin dilakukan walaupun itu sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 99, "Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Yaitu artinya, dan sembahlah Tuhanmu sampai ajal datang kepadamu. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Wahai kaum muslimin, rutinlah dalam beramal. Ingatlah, Allah tidak menjadikan akhir dari seseorang beramal selain kematiannya. Jika setan melihatmu kontinu dalam melakukan amalan ketaatan, dia pun akan menjauhimu. Namun jika setan melihatmu beramal, kemudian engkau meninggalkannya, setelah itu malah melakukannya sesekali saja, maka setan pun akan semakin tamak untuk menggodamu." Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang meninggalkan amalan solih yang biasa dia rutin karena alasan sakit, sudah tidak mampu lagi melakukannya dalam keadaan bersafar atau urus syar'i lainnya, maka dia akan tetap memperoleh ganjarannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seseorang sakit atau melakukan safar, maka dia akan dicatat melakukan amalan sebagaimana amalan rutin yang dia lakukan ketika mukim dan dalam keadaan sholat." Hadis riwayat Bukhari nomor 2996.
Itulah mengapa kita dianjurkan untuk beramal yang kontinu walaupun jumlahnya sedikit. Kadang kita memang mengalami masa lemah semangat dan kadang pula futur beramal, sehingga agar amalan kita terus menerus ada pada masa tersebut, maka dianjurkanlah kita beramal secara kontinu walaupun itu sedikit. Rasulullah SAW bersabda, setiap amal itu pasti ada masa semangatnya, dan setiap masa semangat itu pasti ada masa futurnya. Barang siapa yang bermasalah, barang siapa yang kemalasannya itu masih dalam sunnah Nabi SAW, maka dia berada dalam petunjuk. Namun barang siapa yang keluar dari petunjuk tersebut, sungguh dia telah menyimpang. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa mengamalkan hadis tersebut, yaitu mengamalkan amalan secara kontinu atau secara terus-menerus walaupun sedikit. Mari kita tutup pembacaan hadis ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Ya Allah yang maha besar, kami mohon kepada Engkau ya Allah, untuk para muslim, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslimin dan muslimat, diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja, diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu, diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan wafa dan perjuangan Islam, diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri nikmatnya, diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang soleh dan solihah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.